Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab 2 tentang bab himpunan ya. Untuk SMP kelas 7. Oke. Kita mulai aja. Himpunan tuh apa sebenarnya sih? Kalau di dalam matematika jadi himpunan adalah sekelompok objek benda yang didefinisikan dengan jelas ya. Jadi kata kuncinya harus didefinisikan dengan jelas. Jadi kalau ada nanti dikatakan kumpulan siswa pandai, nah itu agak-agak nggak jelas. Karena pandai menurut sebagian orang itu kan, ya dia pandai, dia enggak. Sebagian orang lagi bilang dia bodoh gitu. Nah itu kan beda-beda ya. Nah jadi harus didefinisikan dengan jelas. Contohnya misalnya kumpulan siswa kelas 7A. Nah, SMP itu Nurul Fikri, nah berarti ini ya 7A di SMP itu kan jelas, jumlahnya pun jelas, apa ada 30 orang, 26 orang, sekian. Terus ada lagi himpunan pengusaha muslim Indonesia. Nah, itu himpunan juga termasuk karena dia dikatakan masuk ke himpunan ini dia harus seorang pengusaha dan muslim gitu kan. Jadi kalau pengusaha Indonesia aja masuk nggak? Masuk juga, tapi kan pengusaha Indonesia ada banyak ya. Ada yang bukan muslim, ada yang muslim. Intinya dia harus dijelaskan dengan tepat definisinya. Himpunan bilangan asli, nah itu kan bilangan asli mulai dari 1, 2, 3 sampai seterusnya. Oke, misalnya contoh di bawah ini merupakan himpunan adalah, nah kita lihat yang A, sekelompok anak pandai, apakah itu termasuk himpunan? Nah itu bukan ya, karena di sini anak pandai itu maksudnya apa? Pandai dalam bermain apa? Pandai kan banyak ya definisinya, ini definisinya masih kurang jelas. Jadi sekelompok anak pandai ini untuk option yang A ini belum dikatakan sebagai himpunan. Kumpulan guru yang baik hati. Nah ini juga bingung nih, ini masih ambigu, maksudnya baik hati gimana? Ada sebagian orang nganggap itu baik hati, itu enggak. Nah kan tidak ada definisi yang jelas. Kumpulan binatang ternak. Nah ini adalah benar, adalah suatu himpunan. Binatang ternak tuh ayam, burung, bebek, kambing dan sebagainya. Itu kan ada, bisa dijelasin ya, bisa didefinisikan. Nah berarti jawabannya yang C. Setumpuk batu berat nih maksudnya apa nih? Batu udah pasti berat ya, nggak usah lagi ada himpunan. 2. Pernyataan di bawah ini yang bukan himpunan, yang bukan dia bilangnya. Kumpulan negara anggota ASEAN. Nah itu termasuk himpunan ya, karena anggota ASEAN apa Indonesia, Singapura, Filipina dan sebagainya. Kumpulan anak berkacamata. bisa dikatakan ya, bisa, karena dia syaratnya didefinisikan yang berkaca mata. Dalam kelas misalnya 30 orang, yang kacamata 8 orang kan bisa dihitung dan bisa dibedakan. Nah, yang C ini himpunan rukun sholat. Nah ini juga benar ya, himpunan anak yang rajin. Nah ini lagi-lagi dia ada kata sifatnya di sini nih, ini yang bikin dia ambigu. Rajin tuh dikatakan rajin kayak gimana? Nah itu nggak bisa, berarti yang bukan himpunan adalah yang D. Oke, pengertian himpunan semesta. Himpunan semesta itu maksudnya adalah yang memuat semua elemen anggota yang sedang dibicarakan ya. biasa dinyatakan dengan huruf S. Jadi kalau kalian nanti nulis himpunan C sama dengan 359, ini maksudnya 359 ini adalah anggota dari himpunan C. Nah, himpunan semesta dari C antara lain ya, himpunan semesta tuh 1 sampai 9, 0 juga masuk sebenarnya nih ya. Artinya seluruh kejadian yang mungkin. S-nya 359, S juga bisa dikatakan bilangan asli semestanya, karena 359 termasuk di dalam bilangan asli. Nah, S semestanya juga bisa dikatakan sebagai bilangan cacah. Semesta juga bisa bilangan bulat, pokoknya termasuk dalam ini. Atau bilangan ganjil juga bisa, kurang dari 10, kan bilangan ganjil kan? Nah, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, contoh, himpunan semesta yang mungkin untuk P. P-nya adalah 2, 3, 5, 7, 9. Himpunan bilangan ganjil bener nggak? 3, 5, 7, 9 bener ganjil, tapi ada 2 genap. Nah, nggak bisa A tuh dijadikan sebagai semesta. B, himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat, ya bilangan bulat adalah bilangan yang nggak ada berkoma ya, bukan bilangan pecahan, bukan bilangan desimal. Nah, ini bilangan bulat bener nih, karena nggak ada yang berkoma ya. Yang C, himpunan bilangan genap. Mana bilangan genap? 2 emang genap, tapi 3, 5, 7, 9 dia ganjil. Jadi C ini nggak bisa dijadikan semesta dari himpunan yang P. Habis itu yang D, bilangan prima.
bilangan prima 2, 3, 5, 7 prima, tapi 9-nya nggak prima ya. Nah, makanya yang benar untuk nomor 6 yang menjadi semesta dari himpunan P ini adalah yang B, cukup himpunan bilangan bulat. Artinya bilangan yang nggak ada koma ya. 7. Ada suatu himpunan K 3, 5, 7, 9, 11. Himpunan di bawah ini dapat menjadi himpunan semesta bagi K kecuali. Ini cari yang salah ya. Bilangan prima bener nggak? Iya bener ya, 3, 5, 7 prima, nggak bisa nih, 9 nggak bisa ya, nggak bisa jadi prima. 9 itu adalah bilangan ganjil ya, bilangan asli yang B. Nah kalau yang B ini bilangan asli ini berarti ya dia dari 1 sampai tahingga bisa jadi semestanya ya. C bilangan ganjil bener juga. Bilangan cacah ya bener juga, bilangan cacah ya. Jadi yang kecualinya mungkin ini ya, bilangan prima ini. C nya nggak bisa bilangan prima karena 9 ini di luar prima. Jadi jawaban untuk nomor 7 adalah yang A. Lanjut ke penyajian himpunan. Himpunan itu dapat disajikan ya dalam 3. Dalam deskripsi, maksudnya deskripsi itu adalah kata-katanya. Misalnya A sama dengan bilangan asli, bilangan prima. Jadi ditulis pakai huruf ya. Ditulis bilangan asli, bilangan prima, atau bilangan kurang dari 6 dan sebagainya. Atau notasi pembatasan. Misalnya kalian mau ngomong bilangan antara 4 sampai 9. Nah, itu ngomongnya berarti 4 kecil dari X kecil dari 9. Artinya adalah bilangan asli kurang dari 9 tapi lebih besar dari 4. Jadi interval antara 4 sampai 9. Nah, kalau 4 kalau nggak ada tanda sama dengan di bawahnya artinya dia tuh nggak masuk 4-nya. 9 juga nggak masuk, berarti dari 5 mulainya kalau dia bilangan asli. 5, 7 ya kalau yang notasin. Tabulasi atau pendaftaran, contohnya mendaftarkan anggotanya ya. Jadi tadi yang B ini misalnya secara notasi dari 4 sampai 9 itu intervalnya. Kalau kita buat jadi mendaftarkan anggotanya ya udah berarti 5, 6, 7, 8 gitu ya. Tapi kalau anggotanya bilangan ganjil berarti 5, 7, udah cuma 2 aja. Ya itu mendaftar anggotanya ditulis. Kita contoh nomor 3-nya nih. Ada himpunan bilangan N yaitu 3, 5, 7, 11. Himpunan N bila dinyatakan dengan deskripsi. Nah, kira-kira sifat dari N ini apa nih? 3, 5, 7, 11. Kita cek yang A. Himpunan bilangan ganjil kurang dari 13. Bilangan ganjil kurang dari 13. Ini bener nih ya. 3, 5, 7, 9-nya mana tapi? Nggak ada. Nah, biasanya kalau dia mau jawabannya yang A, 9-nya masuk, tapi di sini nggak ada ya. Yang B, himpunan bilangan ganjil antara 2 sampai 12. Bilangan ganjil antara 2 dan 12, lagi-lagi 9-nya nggak ada, berarti nggak bisa. Himpunan bilangan prima kurang dari 13. Nah, kalau bilangan prima benar nih, 3, 5, 7, 9-nya nggak masuk, 11. Nah, ini bilangan prima. Tapi kalau bilangan prima harusnya 2-nya masuk. Kalau dia cuma ngomong kurang dari 13, karena 2 kan kurang dari 13. Nah, ini 2 nggak masuk nih, berarti nggak bisa jawabannya yang C ya. Yang D lagi, himpunan bilangan prima antara 2 dan 12. Nah, ini baru yang benar, yang D. Artinya bilangan prima itu kan 2, 3, 5, 7, 11. Tapi dia antara 2, berarti 2-nya nggak masuk. 2 ke atas gitu ya. 3, 5, 7, 11. 9 nggak masuk. Oke, jawabannya yang D. Kita coba lagi. Himpunan C dinyatakan dengan notasi himpunan adalah mana nih? 3, 6, 9, 12, 15. Yang mana? Berarti antara X kecil dari 18 kelipatan 3. Benar ya. 0 sampai 15. Bilangan kelipatan 3, artinya 15 nggak masuk, tapi di sini masuk. Nah, berarti yang B salah. Yang C, X besar dari 2, X kelipatan 3. Kalau besar dari 2 kelipatan 3 ini sampai 18, 21, terus nggak ada ujungnya nih. Yang C juga salah. X bilangan kelipatan 3, berarti dari 3 sampai tahingga. Nah, berarti nggak bisa juga yang D, berarti jawabannya yang A.
Oke, nanti kita lanjut ke soal-soal di LKS. Oke, kita masuk latihan soal ini ngambil dari LKS. Tapi ada nomor 1 deh sampai D, jadi kita kerjakan satu aja. Nanti sisanya boleh dibuat tugas ya. Nomor 1, tentukan banyak anggota dari himpunan berikut. Nah, kita kerjain yang C misalnya ya. Kita coba ngerjain yang C. Coba kerjain yang C. Nah, ini C saya lingkarin. X di mana nih cara bacanya? X di mana X lebih kecil min 4, lebih kecil dari 5 dan besar dari min 4, atau cara bacanya X terletak antara minus 4 sampai 5 dan X adalah bilangan bulat. Nah, itu cara ngerjainnya gini ya. Coba kita ntar dulu ya, ganti hitam aja. Jadi antara bilangan antara min 4 sampai 5 dia bilangan bulat tuh berapa aja. Ini ada sama dengannya, berarti min 4 masuk. Berarti min 4. Teman sejawat tuh. Habis min 4 berarti min 3. Habis min 3, min 2 terus ya sampai dia 5, tapi 5-nya nggak masuk gitu. 0, 1, habis 1, 2, habis 2, 3. Habis 3 baru 4. Nah, 5-nya nggak masuk. Kenapa ya? Dia nggak ada sama dengan di bawahnya ya. Kalau ada sama dengan dia masuk. Kalau min 4 kenapa masuk? Ya karena ada sama dengannya. Jadi antara min 4 sampai 5. Jadi nanya tentukan banyak anggota. Ya udah, kita jumlahin aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti jawaban untuk C adalah 9 buah. Kalau untuk pertanyaan A sama B, ya hitung aja. Warna lampu lalu lintas berapa, nama bulan dan jumlahnya harinya 30. Nah, berarti Maret ya, April, Juni dan sebagainya, hitung ya. Oke, itu untuk nomor 1. Lanjut ke nomor 2, diketahui himpunan P. Himpunan P itu dijelaskan di sini X di mana X terletak antara minus 6 sampai 1. Dengan satunya masuk, minumnya nggak masuk. Jadi termasuk bilangan bulat. X elemen bilangan bulat. Dari bilangan berikut di bawah ini, manakah yang merupakan anggota dan bukan anggota himpunan dari P? Nah, pertama kalau mau dapetin itu, kita harus buat dulu si P-nya ini apa gitu ya. Kita buat di bawah sini. Dari min 6 sampai 1, tapi min 6 nggak masuk dan dia bilangan bulat, berarti nggak berkoma, berarti 5. Habis 5 turun jadi min 4, habis min 4 terus ya min 3, habis min 3 baru min 2, habis min 2 baru 1, min 1 maksudnya baru 0, baru angka 1. Satunya masuk ya karena ada sama dengan bawahnya. Min 6 nya nggak masuk, jadi min 5 mulainya. Nah, udah dilihat aja antara dua dari A sampai F ini mana yang bukan anggota. Min 6 bukan anggota? Ya, min 6 bukan anggota. Min 4 anggota, berarti bukan. C min 2 anggota, min 2 anggota. Nggak usah di checklist. Dia nyari yang bukan anggota. 0 anggota, anggota di sini ada 0. 1 juga anggota, 3 bukan anggota. Berarti jawabannya A dan F yang bukan anggota. Sedangkan min 4, min 2, 0, 1 adalah termasuk anggota dari himpunan P. Ini namanya himpunan P dengan menggunakan interval. Ini himpunan P dengan mendaftarkan anggotanya ya. Daftarkan anggotanya. Oke, itu untuk nomor 2. Oke. Nomor 3. Tuliskan dengan cara mendaftar anggotanya dengan kata-kata dan dengan notasi berbentuk himpunan dari himpunan berikut. Nomor 3 saya coba yang A aja ya. K adalah himpunan hewan berkaki 4. Nah, pertama dengan cara mendaftar anggotanya. Hewan berkaki 4. Nah, itu apa aja? Berarti K buat sama dengan gitu kan, kurung kurawal. Nah, apa aja tuh yang himpunan berhewan kaki 4? Kambing. Tulis. Tapi karena di komputer nulisnya agak-agak susah ya. Kambing. Habis kambing apa lagi? Nah, yang kaki 4, macan. Macan kakinya 4 juga ya. Apalagi selain macan, kambing. Ini kalian tulis titik dan seterusnya, tutup kurung kurawal.
Nah, itu adalah dengan cara mendaftar anggotanya. Dengan kata-kata, dengan kata-kata ya udah ini kata-katanya. Himpunan hewan berkaki 4. Tulis ini berarti K sama dengan kurung kurawal. Ini disalin lagi himpunan hewan berkaki 4 gitu ya. Nah, ngerti ya. Nah, dengan kata-kata dengan notasi berbentuk himpunan. Kalau notasi berbentuk himpunan, nah kita tarik garis ke sini. Notasi berbentuk himpunan ya nggak ada ya untuk yang ini ya. Hewan berkaki 4. Nah, udah ini aja kambing, macan. Terus K sama dengan kata-kata ini tulis lagi K sama dengan kurung kurawal himpunan hewan berkaki 4. Udah selesai. Gampang tuh nomor 3. Nomor 4. Tulislah pasangan-pasangan himpunan yang sama dan beberapa himpunan berikut. Himpunan warna lampu lalu lintas kan apa? Merah, kuning, hijau. Ada merah, ada kuning, ada hijau tuh lampu lalu lintas. Pasangan himpunan yang sama, merah, kuning, hijau ini sama nih, A sama B sama ya. A sama C nggak sama. Nah, gitu ya. Pokoknya kalau yang sama himpunannya ya sama nih. Berarti dia A sama B yang sama. Cuman yang dia saya belum lihat nih ya. Jadi coba kalian kerjakan dulu nomor 4. Oke, begitulah sekilas tentang himpunan. Jadi kita udah kenal himpunan itu maksudnya bagaimana, tipe-tipe soalnya juga gimana, cara menuliskan suatu himpunan ada 3 tadi ya, mendaftar anggotanya dengan kata-kata juga dengan notasi, terus dengan interval apa aja, bilangan bulat, himpunan bilangan bulat kurang dari 5 dan seterusnya. Kita udah tahu caranya, udah kenal. Itulah awal bab dari himpunan. Mungkin tugasnya nanti akan di share ya di grup kelas masing-masing. Oke, sekian dari Bapak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.